Ketika Tiongkok semakin mendominasi pasar kendaraan listrik dunia, negara-negara barat mulai cemas. Ekspor mobil Tiongkok melonjak drastis, bahkan kendaraan listrik mereka mencatat rekor baru. Namun, di balik angka-angka fantastis ini, ketegangan dagang antara Tiongkok dan Kanada mencapai puncak. Ketika Kanada tiba-tiba menaikkan tarif kendaraan listrik asal Tiongkok hingga 100%. Namun, siapa sangka respon Tiongkok begitu cepat dan tajam. Dalam hitungan jam, Tiongkok meluncurkan serangkaian tindakan balasan yang mengguncang perekonomian Kanada. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi pemain dominan di pasar kendaraan listrik dunia. Pada 2022, negara ini mencatat ekspor lebih dari 2,5 juta mobil, termasuk 680.000 kendaraan listrik, melonjak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini terus merongket pada 2023, dengan total ekspor kendaraan mencapai 4,6 juta unit, termasuk 1,2 juta kendaraan listrik, menandai pertumbuhan 77,6%. Sementara, pada tahun 2024, penjualan mobil listrik di Tiongkok terus mencatat hasil luar biasa. Pada bulan Oktober 2024 saja, penjualan kendaraan listrik di negara ini mencapai 1,2 juta unit dengan pertumbuhan tahunan sebesar 54%. Tiongkok tidak hanya memproduksi kendaraan listrik berkualitas, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya. Namun, keberhasilan ini memunculkan kekhawatiran besar di negara-negara barat. Amerika Serikat menjadi yang pertama mengambil langkah defensif. Pada Mei 2023, Washington menaikkan tarif impor kendaraan listrik Tiongkok dari 25% menjadi 100%. Di Eropa, segera mengikuti dengan meluncurkan investigasi anti-dumping dan memberlakukan tarif hingga 36,3% pada beberapa produsen besar seperti BYD dan Geely. Tidak ketinggalan, Kanada juga mengambil langkah serupa. Meski volume impor kendaraan listrik dari Tiongkok ke Kanada tergolong kecil, Ottawa memberlakukan tarif 100% mulai Oktober 2024. Langkah ini dinyatakan sebagai upaya melindungi industri lokal, meskipun beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk solidaritas terhadap kebijakan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman tarif dari Kanada, Tiongkok meluncurkan tindakan balasan secara berturut-turut. Bahkan, salah satu tindakan balasan tersebut dapat menyebabkan Kanada secara langsung kehilangan 15 triliun. Lantas, apa saja sanksi yang diberikan Tiongkok terhadap Kanada dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi negara tersebut? Sebelum Kanada memutuskan untuk menaikkan tarif kendaraan listrik Tiongkok hingga 100% pada 2024, hubungan antara kedua negara cukup stabil, meskipun ada beberapa ketegangan diplomatik. Secara umum, Kanada dan Tiongkok memiliki hubungan dagang yang signifikan, terutama dalam bidang energi dan produk pertanian. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Kanada, dengan ekspor produk seperti minyak canola, potas, dan kayu. Di sisi lain, Tiongkok juga mengimpor barang-barang dari Kanada, meskipun volume ekspor Kanada ke Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan mitra dagangnya yang lain seperti Amerika Serikat. Namun, ketegangan mulai muncul setelah Kanada mengikuti kebijakan Amerika Serikat yang lebih agresif terhadap Tiongkok, terutama dalam hal perdagangan. Keputusan Kanada untuk mendukung Amerika Serikat dalam menanggapi kebijakan perdagangan Tiongkok semakin memunculkan rasa ketidakpuasan. Seiring waktu, kesempatan dagang di bidang otomotif dan energi, serta kebijakan pemerintah yang lebih mendukung kebijakan Amerika Serikat memperburuk hubungan tersebut, dan pada akhirnya memunculkan keputusan untuk menaikkan tarif kendaraan listrik asal Tiongkok. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman tarif dari Kanada, Beijing meluncurkan langkah balasan yang langsung mengguncang perekonomian Kanada. Salah satu tindakan paling mencolok adalah penyelidikan anti-dumping terhadap canola yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Kanada.
Canola yang menyumbang hampir 51% dari ekspor rapeseed dunia merupakan pilar penting bagi industri pertanian Kanada. Sebagai negara pengimpor utama, Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap harga dan pasar canola global. Tiongkok menilai benih canola Kanada tidak cukup bersih. Selain itu, harga benih canola Kanada yang terus menurun telah membentuk persaingan tidak adil yang telah membawa tekanan dan kerugian besar bagi perusahaan canola lokal Tiongkok, sehingga Tiongkok memiliki cukup alasan untuk memperkuat penyelidikan ini. Industri canola Kanada menyumbang sekitar 262 triliun bagi perekonomian setiap tahun dan menyediakan sekitar 250.000 lapangan kerja yang menghasilkan 127 triliun pendapatan bagi buruh. Angka-angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa industri canola tidak hanya memainkan peran penting dalam ekspor, tetapi juga merupakan pilar inti ekonomi perekonomian Kanada dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan. Penjualan minyak canola Kanada ke Tiongkok mencapai 77 triliun, meningkat 170% dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan pembeli canola Kanada terbesar. Saat ini, Tiongkok baru saja meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap canola Kanada dan belum mengambil sanksi khusus. Tetapi, hal ini telah menyebabkan fluktuasi pasar. Harga minyak canola domestik berjangka di Tiongkok telah meningkat pesat sementara harga canola Kanada telah turun tajam. Menurut laporan media Kanada, harga canola di beberapa provinsi pertanian di Kanada anjlok dalam semalam. Dan seluruh rantai industri dari pertanian hingga pabrik pengolahan merasakan dampak yang sangat besar jika Tiongkok akhirnya memberlakukan kebijakan pembatasan impor. Kanada akan kesulitan menemukan pasar alternatif yang sesuai dalam waktu singkat, dan benih canola tersebut mungkin tidak dapat dijual atau bahkan membusuk di ladang. Pada saat itu, petani Kanada akan menghadapi kerugian pendapatan yang serius. Dan diperkirakan jumlah kerugiannya mencapai 15 triliun. Sebagai respon kedua terhadap kebijakan tarif tinggi Kanada, Tiongkok memulai penyelidikan anti-dumping terhadap produk petrokimia Kanada. Produk-produk ini mencangkup bahan bakar industri, plastik, dan bahan kimia dasar yang merupakan komoditas penting dalam perdagangan bilateral kedua negara. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Kanada menjual produk petrokimianya di Tiongkok dengan harga yang tidak wajar yang dapat merugikan industri lokal Tiongkok. Tindakan ini tidak hanya merupakan upaya untuk menekan Kanada secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi Tiongkok yang lebih luas dalam melindungi pasar domestiknya. Penyelidikan semacam ini biasanya diikuti dengan pengenaan tarif tambahan atau pembatasan impor jika ditemukan ada praktik perdagangan yang tidak adil. Bagi Kanada, penyelidikan ini memiliki konsekuensi yang serius, mengingat sektor petrokimia adalah salah satu tulang punggung ekonominya. Pasar Tiongkok yang besar dan terus tumbuh adalah salah satu tujuan utama ekspor produk ini. Dengan kemungkinan adanya pembatasan, Kanada dapat menghadapi penurunan signifikan dalam ekspor dan tekanan pada rantai pasokan industrinya. Sebagai dampak langsung, tingkat utilisasi pabrik-pabrik terkait di Kanada menurun tajam, bahkan diperkirakan beberapa pabrik menghadapi ancaman penutupan. Selain itu, kerugian finansial dari pembatasan ini diperkirakan mencapai miliaran dolar karena hilangnya pasar utama di Tiongkok untuk produk-produk ini. Secara keseluruhan, kebijakan tarif yang diambil Kanada telah membuktikan dampak yang cukup besar, terutama di sektor-sektor vital seperti canola dan petrokimia. Selain itu, dengan ketegangan yang semakin memburuk, Kanada menghadapi potensi kerugian ekonomi yang luar biasa yang tidak hanya mengancam sektor-sektor tersebut, tetapi juga bisa merusak hubungan dagangnya dengan Tiongkok dalam jangka panjang. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.